dikasih oleh Tuhan, ya kita ada di dalam waktu peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kita akan melihat apa sih tujuan, ya, sehingga Tuhan itu mau mati untuk kita, Tuhan itu mau datang untuk kita, dan bahkan dia bangkit untuk kita, bahkan dia naik ke surga untuk kita. Kita mau melihat seberapa besar ya janji dan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga sekali lagi dia mau datang untuk kita. Ya, dia mau mati untuk kita, bahkan dia mau bangkit untuk kita, bahkan dia naik ke surga untuk kita. Bahkan dia datang juga untuk kita. Haleluya. Nah, kita mau melihat ya betapa hebatnya, betapa ajaibnya ya janji Tuhan itu, kasih Tuhan itu, rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu yang sederhana ini. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Sekali lagi, Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu Rapakasyakarana diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Ku heran kau perhatikanku, kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku, betapa mulia namamu Tuhan. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku, betapa mulia namamu Tuhan. Sekali lagi, Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di sini. Oh, kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Ku heran kau perhatikanku, ku heran kau perhatikanku. Katakan kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku, betapa mulia namamu Tuhan. Oh, dengan segenap hati, Tuhan, mulialah namamu di bumi, di Rapakasyakarana, namamu diagungkan di bumi. Oh, Jesus, sekarang apa-apa, kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Oh, apa-apa, kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku, ku heran kau memperhatikanku, ku heran kau memperhatikanku, ku heran kau memperhatikanku. Mari katakan sekali lagi, ku heran kau memperhatikanku. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Sekali lagi, kemuliaanmu di surga, kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan.
Oh, rapakara baba, haleluya Jesus. Oh, rapakasikiri arala baba. Oh, rapakasikara. Oh, Roh Kudus, terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat atmosfer-Mu. Terima kasih buat suasana surgawi-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat dari tempat-Mu yang kudus Tuhan. Menguduskan tempat ini Bapa. Menguduskan setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Di dalam persekutuan ibadah online pada pagi minggu ini Tuhan. Untuk kami Tuhan menikmati Tuhan atmosfer ilahi-Mu. Untuk kami menikmati Tuhan atmosfer surgawi-Mu. Dan tidak ada bagian Tuhan dapat mengambil bagian kami. Pada pagi hari ini Tuhan, mata surgawi, air hidup yang telah Kau siapkan bagi kami Tuhan. Haleluya, Kau berfirman Tuhan, roti itu untuk anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk roti yang segar, untuk Tuhan mana yang fresh Tuhan. Pada pagi hari ini yang Kau berikan bagi kami, untuk kami bersekutu dengan Engkau Bapak, di dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Ya, puji Tuhan, ya Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, sekali lagi, ya kita akan merayakan beberapa hari lagi, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, hari kenaikan Tuhan Yesus berarti ada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti ada hari kematian Tuhan Yesus. Berarti ada hari kelahiran Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, Bapak yang Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya apa? Haleluya, tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai Dia mau datang. Dia mau tinggalkan ya sorga yang mulia. Dia mau tinggalkan kemewahan, keagungan lebih daripada apapun yang ada di planet ini. Ya Bapak Ibu, tetapi Dia mau datang untuk kita. Alkitab berkata Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia. Haleluya. Nah, apa sebenarnya saudaraku yang menjadi tujuan Tuhan, yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Supaya di tengah-tengah dunia ini, ya fokus kita bukan kepada persoalan, sehingga fokus kita bukan kepada sekedar kita memerlukan uang, ya bukan sekedar kita mencukupkan kebutuhan kita di hari-hari yang kelihatannya saudaraku penuh dengan tantangan hari-hari ini. Tapi kita melihat satu tujuan Tuhan yang lebih besar. Sekali lagi, tujuan Tuhan yang lebih besar. Sehingga Dia mau datang untuk kita, Dia mau mati untuk kita, Dia mau bangkit untuk kita, bahkan Dia mau naik ke surga untuk kita. Seberapa besar, saudaraku, Dia janji, tujuan, kasih, saudaraku, rencana Tuhan, Dia dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita akan melihat jawabannya ada di firman Tuhan. Bagaimana dan berapa besar ya tujuan dan janji Tuhan. Saya berdoa supaya kita larut dalam atmosfer surgawi pada pagi hari ini. Saya berdoa supaya Bapak dan Ibu punya hati yang terbuka, saudaraku, untuk siap ditaburi dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi, ya kesampingkan dulu kesibukanmu pada pagi hari ini, kesampingkan dulu ya urusanmu pada pagi hari ini, dengarkan rencana Tuhan lebih penting daripada semuanya. Ya, janji Tuhan lebih penting daripada semuanya. Itu sebabnya, Bapak Ibu, saya berdoa supaya apa yang menjadi jawaban dan tujuan Tuhan dari firman Tuhan hari ini, saudaraku, kenapa Dia mau mati untuk kita, Dia mau naik ke surga untuk kita, Dia mau datang untuk kita, haleluya. Dan Dia mau, saudaraku, ya, melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Anda sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, ya, mari kita mau buka satu kebenaran firman Tuhan yang sangat spesial hari ini. Ya, sekali lagi, ya, firman Tuhan hari ini, firman Tuhan yang tidak biasanya saya bawa. Saya selalu membawa beberapa bagian firman Tuhan yang tidak biasanya saya bawa. Saya jarang untuk membawakan firman Tuhan beberapa minggu ini yang hari-hari yang saya lakukan. Tapi hari ini kita lihat sesuatu yang fresh, sesuatu yang besar, sesuatu yang khusus, sesuatu yang membuat, haleluya, mimpi-mimpimu yang besar di dalam Tuhan terjadi. Ya, sekali lagi, ya,
Haleluya. Mimpi-mimpimu yang besar terjadi. Haleluya. Tuhan masih terus beracara dalam kehidupan kita. Tuhan masih terus berproses, saudaraku, dalam kehidupan kita untuk kita sampai kepada destiny. Ya, haleluya. Sampai kepada tujuan. Ya, rencana Tuhan yang besar. Mazmur pasal yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-8. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya, ada 4 ayat untuk hari ini, minggu ini, bacaan kita, renungan kita. Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya. Oke, saya bacakan dari sini firman Tuhan ini. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Wow. Wow. Excellent. Mantap. Keren. Haleluya. Wow. Luar biasa. Ya, rasanya hatiku bersuka cita. Rasanya, saudaraku, ya, seluruh sel-selku bergembira hari ini. Kenapa? Ini tas sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya biasa berkhotbah tentang bagaimana kita dalam persoalan. Bagaimana kita ada di dalam tantangan. Tapi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan beritahukan tentang kita hari ini, Dia mau mati untuk kita. Dia mau datang untuk kita. Dia mau bangkit untuk kita. Dan Dia mau naik ke surga untuk kita. Seberapa dahsyatnya kalau begitu hidup Anda dan saudara di dalam Tuhan. Seberapa perkasanya, seberapa ajaibnya, seberapa sebegitu besarnya tujuan Tuhan dalam hidup kita. Alkitab sudah menjawab kita barusan. Dikatakan ayat yang ke-6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dia tidak mau jadikan kita hanya sekedar hiasan. Dia enggak jadikan kita hanya sekedar pelengkap daripada rencananya. Dia tidak hanya menjadikan kita, saudaraku, tambahan, saudaraku, untuk menghiasi bumi ini. Tujuan Tuhan yang besar taruhkan di dalam hidupmu. Dia menjadikan dirimu dan diriku, keluargamu dan keluargaku, istrimu, ya anakmu, ya cucumu, ya masa depanmu, memiliki satu tujuan yang besar, memiliki satu mimpi yang besar, memiliki kemaksimalan yang luar biasa. Dia katakan dibuatnya hampir sama seperti Allah. Wow, itu sebabnya Bapak dan Ibu, sewaktu-waktu kita ngomong kelihatannya agak besar, nggak usah takut. Itu bukan karena iman kita terlalu sombong. Itu bukan karena kita terlalu membual, Bapak Ibu. Ya, kalau kita ngomong hal yang besar, kita selalu menilai diri kita. Tidak, saudaraku. Kita memberitahukan, kita memperbincangkan, kita mau mengatakan, kita mau mimpi yang besar, karena rencananya Alkitab berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya, haleluya. Apa yang ajaib, apa yang dahsyat?
Ya katakan dicantikkan sama seperti Allah. Ya, itu sebabnya yang membuat partnernya Tuhan itu hanya manusia. Dia tidak bisa dipartnerkan dengan gunung, dia tidak dipartnerkan dengan binatang, apapun bentuknya, dia tidak bisa dipartnerkan. Dia hanya bisa dipartnerkan dengan manusia. Karena Anda dan saya menyerupai dia, diciptakan oleh dia, segambar dengan dia, dicantikkan oleh dia, memiliki kualitas, saudaraku, memiliki makna, memiliki tujuan, memiliki kapasitas, memiliki level, memiliki dimensi, saudaraku, yang menyerupai dia. Wow, itu sebabnya kita harus bisa hari ini bicara yang lebih besar. Bukan karena apa yang ada padamu, tapi apa yang ada di dalam destiny-nya Tuhan, di dalam tujuannya Tuhan dalam hidupmu. Dan memberitahu bahwa orang dibenarkan karena mulutnya, tapi orang disalahkan juga karena perkataannya. Tuhan tahu Anda terbatas. Tuhan tahu Anda banyak keterbatasan, kekurangan. Tapi yang Tuhan katakan bukan Anda membicarakan siapa Anda, tidak membicarakan bagaimana kekurangan kita. Ya, itu sebabnya Paulus berkata, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tanpa Dia kita bukan apa-apa. Dan ini yang saya praktekkan, saudaraku. Ya, saya khotbah saya kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Saya tetap berkhotbah tentang Allah, tentang kau, tentang mahkota, tentang kerajaan. Saya berbicara tentang Rumah Kudus. Kenapa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya berkhotbah tentang tahta. Karena letaknya, karena ciptaannya, karena Anda dan saudara letaknya Anda di sini. Dia jadikan sama sepertinya. Itu sebabnya dia angkat bukan burung, bukan merpati, bukan raja wali, bukan singa, ya, bukan domba, bukan kambing, ya, bukan uang. Yang dia angkat itu Anda dan saya. Kenapa? Itu adalah tujuan Tuhan dalam hidup ini. Itu adalah tujuan Tuhan dalam menciptakan kita. Ya, itu sebabnya siapapun Anda harus standarnya ada di sini. Apa itu? Firman Tuhan katakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang mengerti firman itu hanya Anda dan saya. Bahkan Alkitab berkata, malaikat pun tidak. Ya, malaikat pun tidak. Alkitab berkata di dalam Injil Lukas 10 ayat 21 dan selanjutnya, disembunyikan hal itu kepada orang bijak dan orang pandai, tetapi dinyatakan kepada orang yang kecil. Itulah kehendak, ya, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh para malaikat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sangat terdorong pada pagi hari ini, ya, dikatakan begini, ayat yang ke-6 ada titik yang sangat khusus. Dibilang begini, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Wow, saya sedikit memberikan latar belakang sedikit tentang mahkota. Yesus mati itu dimahkotai dengan bumi. Apa sih perlunya? Ya udah disalib. Untuk apa lagi kasih mahkota? Untuk apa lagi kasih duri? Nggak terlalu begitu keren. Ya, ditombak cukup. Disalibkan udah cukup. Ngapain lagi kasih duri? Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya Anda tahu persis penebusan Yesus adalah salah satunya. Menaruhkan mahkota rencananya dalam hidupmu yang hilang. Itu sebabnya capai, sekali lagi capai, fokuskan mahkota. Dia rela menggantikan, saudaraku, mahkota yang mulia dengan mahkota duri. Mahkota Anda dan saya
yang hina, mahkota Anda dan saya yang terkutuk karena dosa, karena ketidaktaatan, karena dosa warisan Adam. Tetapi Adam yang terakhir, Alkitab berkata, adalah roh yang menghidupkan. Katakan amin. Kita ada di dalam Adam yang terakhir, bukan di Adam yang pertama. Adam yang terakhir, Alkitab berkata, roh yang menghidupkan, bukan makhluk hidup. Adam yang pertama adalah makhluk hidup, tapi Adam yang terakhir adalah roh yang menghidupkan. Dan kita ada di dalam janji Tuhan ini. Ya, itu sebabnya ya, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Nah, Bapak Ibu, hal yang spesifik, hal yang sangat khusus, saya mau tekankan sekali lagi ini. Ya, ayat 6. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya. Ini saudaraku yang dikejar oleh manusia. Ini saudaraku yang manusia, saudaraku, ya, saudaraku berusaha, ya, siang malam untuk mendapatkan ini mahkota dan hormat. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sebenarnya tujuan Tuhan dalam hidup. Apa mahkotanya? Kemuliaan dan hormat. Wow. Apa itu kemuliaan? Bicara perkara-perkara yang besar. Apa itu kemuliaan? Bicara tentang kekayaan-kekayaan yang besar. Apa itu kemuliaan? Bicara tentang pencapaian. Pencapaian. Ya, saya suka dengan kata pencapaian. Ya, semua kita harus mencapai. Apa itu? Kemuliaan dan hormat. Ada orang sedang lihat kemuliaan tapi nggak terhormat. Ada orang yang terhormat tapi nggak ada kemuliaan. Nah, tapi Tuhan bilang, ya, Dia memahkotai, haleluya, ya, betapa luar biasa saudaraku. Dia memahkotai, Dia menaruhkan di hidup kita, di kepala kita, kemuliaannya dan kehormatannya. Ya. Wow, Bapak Ibu, ini menggetarkan sekali. Oke, saya ambil satu ayat untuk kita bisa mengerti sedikit realitasnya. Ya, ini kemuliaan itu apa sih? Abstrak. Ya, coba kita ambil contoh yang sederhana. Kita lihat di dalam Amsal pasal 17 ayat 6. Ya, kalau kita bicara kemuliaan ini, hormat ini abstrak. Ya. Tapi tentu bicara kehormatan, ya, ini adalah sesuatu yang pencapaian. Supaya keluarganya terhormat, supaya suaminya terhormat, supaya anaknya terhormat, supaya keluarganya terhormat. Ya, nah kita lihat Amsal 17 ayat yang ke-6. Haleluya. Saya bacakan, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Wow. Ya, perhatikan. Kenapa kita berjuang hari ini? Kenapa kita maksimal? Kenapa kita semua punya mimpi-mimpi yang besar? Alkitab berkata, ya, mahkota daripada anak-anak itu adalah nenek moyang mereka. Sekali lagi, mahkota dari anak-anak adalah nenek moyang mereka. Ini saudara, sekali lagi saya mau katakan apa firman Tuhan ini, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Ya, ini penting, saudara. Apa yang Anda buat adalah mensukseskan generasi, menginvestasikan sebesar-besarnya untuk generasi. Tentu firman Tuhan ini nggak cuma keluarga kita. Tentu ini bicara tentang gereja Tuhan. Ya, kemuliaan gereja orang tua, saudaraku, bapak-bapak rohani adalah anak-anak rohaninya. Ya,
Kesalahan yang terbesar di sini, saudaraku gereja, tidak mewariskan ya janji, tidak mewariskan suatu kebenaran, tidak mewariskan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak mewariskan suatu kata-kata mimpi-mimpi yang besar kepada anak-anaknya tentang Tuhan, tidak mewariskan, saudaraku, apa yang disebut dengan pengurapan. Wariskan kepada anak-anak kita. Ya, gereja yang terhormat, bukan jemaat yang banyak. Gereja yang terhormat, Alkitab berkata, adalah menjadi bapa rohani yang punya anak-anak rohani. Ya, punya anak-anak rohani. Saya bersyukur, saudara. Ribuan orang dan pelayanan kami sejak saya masih muda. Hari ini telah menjadi gembala sidang, menjadi misionari, dipakai Tuhan, mereka kemanapun. Kenapa, saudaraku? Saya mewariskan, saya tidak menahan. Semua berkat rohani itu kepada siapapun. Kenapa? Alkitab berkata, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Artinya multiplikasi. Kalau dunia membuat perusahaan multi-level marketing, MLM, multi-level marketing, ya demi uang, demi saudaraku kekayaan, demi pencapaian hal-hal yang besar di dalam multi-level itu. Tapi Anda dan saya, Tuhan katakan, mahkota kita adalah anak-anak. Yang sekali lagi, mahkota kita adalah anak-anak. Jangan dibalikkan, saudaraku. Ya, jangan dibalikkan. Ya, anak-anak harus dipersiapkan. Generasi itu sebabnya mimpi-mimpi yang besar, salah satunya adalah kita mempersiapkan tempat untuk saudaraku mentraining generasi, mempersiapkan generasi. Untuk apa? Periode-periode selanjutnya. Sebelum Tuhan datang, kita harus berbanyak generasi. Kita harus berbanyak anak misi. Kita harus berbanyak, saudaraku, menjalankan amanat agung. Kenapa? Gereja yang terhormat di hadapan Tuhan adalah menyediakan, mempersiapkan generasinya. Atau anak cucunya. Artinya, saudaraku, bermultiplikasi. Ya, itu sebabnya hari-hari ini, saudaraku, ya, tujuan Tuhan tidak boleh disia-siakan. Siapkan generasi. Mahkota orang tua adalah anak cucu. Ya, dan dikatakan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Wow. Ya, orang saudaraku boleh bilang lupa. Orang boleh bilang siapa kamu. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Apa yang kita lakukan? Ya, anak-anak rohani, saudaraku, yang dilahirkan, anak-anak rohani yang dipersiapkan. Alkitab katakan, ya, kehormatan mereka adalah ayahnya, ibunya, orang tuanya, nenek moyang mereka. Itu sebabnya dalam Alkitab ada tokoh rohani namanya Charles Finney, namanya D.L. Moody, Billy Graham, saudaraku, ya, dan banyak lagi tokoh-tokoh rohani yang besar yang dipakai oleh Tuhan. Untuk apa, saudaraku? Mereka Reinhard Bonnke. Untuk apa? Mereka telah melakukan hal yang maksimal. Dikatakan bahwa mereka itu adalah kehormatan anak-anak rohaninya. Ya, kehormatan anak-anaknya adalah nenek moyang mereka. Itu sebabnya hari ini kita harus maksimal. Oke, hari ini kita harus maksimal. Nah, ada satu ayat yang saya mau bagikan, ya, supaya kita lebih dalam lagi. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan, Mazmur 46. 46 ayat yang kedua berkata begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan dan saat terbukti. Haleluya. Lihat kembali ke Mazmur 8 tadi ayat 4. Ya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, ya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Bapak Ibu, ada dua hal di sini yang Anda lihat secara spesifik. Satu, bagaimana tujuan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua adalah
Lihat Tuhan itu hebatnya seperti apa dalam hidup kita. Lihat Tuhan itu, alami Tuhan itu, hebatnya, keajaibannya, perbuatannya, mujizatnya, kasihnya, janjinya. Itu sebabnya Mazmur 8 ini sangat luar biasa, ayat 4. Jika aku melihat langitmu buatanmu dan bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Haleluya. Siapakah kita? Maksudnya apa? Kalau saja Tuhan itu bisa buat bintang yang tak terhitung, kalau Tuhan saja bisa buat matahari, bulan, saudaraku, yang begitu ajaib, begitu mengagumkan, dan masih banyak lagi galaksi, planet, saudaraku, yang tidak dilihat oleh manusia, yang begitu agung. Dan kalau Tuhan itu bisa menempatkan satu bintang, satu bulan, satu matahari, jutaan bintang, kalau saja dia bisa beracara, dan dengan carinya bisa melakukan hal yang besar, masakan untuk mengubahmu, masakan untuk memberkatimu, masakan untuk menolongmu, nggak bisa. Itu artinya. Maksudnya, jangan khawatirkan Tuhan itu. Jangan ragukan Tuhan itu. Jangan Anda sangkali Tuhan itu. Dia dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa daripada apa yang Anda dan saya pikirkan dan doakan. Katakan amin. Ya, nggak boleh Anda ragu. Ya. Satu bintang saja siapa yang bisa antar di atas? Ya. Jutaan bintang siapa yang bisa tempatkan di atas? Alkitab berkata cuma jarinya Tuhan. Ya. Coba kagumi Tuhan. Coba banggakan Tuhan dalam hidupmu. Sel-selmu akan bersuka cita. Sel-selmu akan bergembira. Itu sebabnya di dalam Mazmur, saudaraku, ayat 37, 137 berkata, apakah Mazmur 37 atau 137? 137. Ya, bersukacitalah karena Tuhan. Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bersukacita karena Tuhan apa? Melihat perbuatannya yang besar. Merenungkan kasihnya yang besar. Dia mau mati untuk kita, siapa kita? Karena dia mau buat Anda dan saya sepadan, segambar, seteladan, saudaraku, dengan dia. Dia buat kita mirip, menyerupai dia, sama seperti dia. Ya. Itu sebabnya Daud mengatakan, untuk mengerti betapa dahsyatnya kasih Tuhan itu, betapa dia memperhatikan kita. Saya sedikit mau katakan, Bapak Ibu, saya sering naik pesawat, haleluya, dan apa yang saya perhatikan adalah ini. Kalau Anda sudah di ketinggian 37.000 kaki, sering kita dengar bahwa pesawat ini salah terbang di dalam ketinggian 37.000 kaki, mungkin 10.000 di atas permukaan air laut. Lalu Anda lihat, ya, Anda lihat di mana manusia. Itu baru 10.000 ya, meter. Nah, untuk ke bulan, Bapak Ibu, jutaan kilometer. Jutaan kilometer. Ya, manusia ada di mana? Bisa lihat nggak manusia? Bulan aja, sampai matahari kelihatan bulatnya kecil. Di mana manusia? Terlalu kecil kan dia. Tapi perhatikan. Tadi lagu itu dikatakan. Sungguh ku heran kau memperhatikan. Bintang jutaan. Tapi dia tidak pernah lupa kita. Bulan sebesar itu, ada Mars, ada Pluto, ada Venus, ada matahari, ya, ada jutaan bintang, tapi dia ingat Anda dan saya. Katakan amin. Ya, mari Bapak Ibu, lewat Taufik ini, kita punya pemahaman yang baru tentang Tuhan. Kita punya inspirasi yang besar tentang Tuhan. Tak akan cukup kata-kata kita mengungkapkan. Tak akan cukup pikiran kita untuk merenungkannya. Betapa dahsyatnya, ajaibnya, mulianya, hebatnya Tuhan itu dalam hidup kita. Ya, hikmatnya sangat mengagumkan.
Glory, haleluya. Dan Tuhan mau cari generasi hari-hari ini yang mengerti dia, yang mau bicara dia apa adanya, saudara. Yang nggak karena kelemahannya, nggak hanya karena dompetnya, nggak hanya karena suruh seleranya, tapi membicarakan hebatnya Tuhan itu seperti Daud bicarakan. Ya, apa yang Daud bicarakan, saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Apa yang bisa diragukan? Berlindung sama Tuhan. Ya. Jangan bercerai dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan sebut jauh dari Tuhan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sehebat-hebatnya dia tahu dan sanggup menolong dia. Dia tidak hanya sanggup memikirkan bintang, bulan, dan matahari. Tapi Alkitab berkata, kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Ya, dia pilih kita. Dia kasihi kita. Dia mahkotai kita. Dia kasih kehormatan kepada kita. Dan ini tujuan yang harus kita capai, saudaraku, di dalam generasi, dalam kehidupan kita di bumi ini. Kalau kita sudah selesai, saudaraku, nggak bisa lagi menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Ceritakan hari ini, saudaraku, kepada anak kita, kepada generasi kita, kepada keluarga kita, kepada setiap orang perbuatan Tuhan. Bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Haleluya. Oh, dahsyat. Ya. Nah, kita lihat ada firman Tuhan dikatakan Yesaya 61 ayat 3 dikatakan ini. Untuk mengeruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semak tiang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbangkit kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Sekali lagi, tanaman Tuhan, ya, bicara tanaman, ya, kalau ibu-ibu, ya, bicara tanaman, ya, hiasan, tanaman hiasan, itu diperhatikan. Itu dengan senang, bukan terpaksa. Ya, pagi-pagi setelah berdoa, udah disiramin, dilihat lagi besok lagi dilihat. Kita tanaman kesukaan Tuhan. Kita tanaman Tuhan untuk memperlihatkan, ya, hamba Tuhan lain berkata begini, bahwa kita ini, ya, saya dan saudara ini, ya, anak-anak Tuhan ini adalah representatif. Sekali lagi, representatifnya Tuhan. Ya, kenapa? Dia katakan, dia menjadikan Anda dan saya sama seperti Allah. Ya, kita tidak mencuri kehormatan. Nggak perlu kita sombong apa yang disombongkan, apa yang dibanggakan. Tapi ini merupakan destiny Tuhan dalam hidup kita. Dan tidak ada orang saudara yang bisa merebut itu dari kita. Itu sebabnya, Bapak Ibu, selagi Mazmur 46 ayat 2, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan. Ya, saya katakan, kita tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya Tuhan. Masa sih kecil-kecilan keagungan dia? Masa sih pas-pasan keagungan dia? Masa sih sekedar keagungan dia? Tuhan itu mencurahkan. Dia tidak hanya meneteskan. Tidak begini, sudah menetes berkat. Bapak Ibu, nyanyian ini 30 tahun yang lalu, atau ya saya sejak masih SD, sudah dengar nyanyian ini. Sudah menetes berkat-Mu, dia tercurah penuh. Jadi netes terus, sudah ada tercurah. Ya, netes terus. Sampai kita panggil Tuhan cuma menetes. Saya, kita berkatakan, aku akan mencurahkan kepadamu, ya, roh. Aku akan mencurahkan minyak dan anggur yang baru. Aku akan mencurahkan berkat-Ku ke atas anak cucumu. Mazmur 133. Ya, aku akan mencurahkan berkat-Ku. Yesaya 44 ayat 3. Ya, sama. Aku akan mencurahkan berkat-Ku ke atas anak cucumu. Mari, supaya kita bisa lihat Yesaya 44 ayat yang ketiga.
Ya, supaya Bapak Ibu kita bisa melihat tuntunan firman Tuhan hari ini. Yesaya 44 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucuku. Jadi tidak menetes. Nyanyiannya, saudaraku, di sini tidak menetes, mencurahkan berkatku, bukan menetes berkat. Ya, wow, ya, haleluya. Ingat, kehormatan anak-anaknya adalah nenek moyang mereka. Mereka bisa dihormati karena nenek moyang mereka. Kenapa Israel hari ini menjadi hebat? Karena Abraham, nenek moyang. Mereka selalu berkata Abraham, Ishak dan Israel. Dan kalau sudah ngomong tiga ini, saudaraku, itu luntur semua yang lain. Itu semua ada di level bawah. Ya, Bapak Ibu, itulah sebabnya mereka punya kebanggaan yang luar biasa karena nenek moyang mereka. Ya, itu sebabnya gereja hari ini nggak boleh padam. Itu sebabnya hari ini orang-orang tua rohnya nggak boleh padam. Itu sebabnya suku Bapak dan Ibu hari ini nggak boleh stuck. Karena ini yang akan menjadi kehormatan bagi anak-anak. Dahsyat Tuhan. Pertanyaannya gimana kalau bapaknya belum bertobat? Berdoa. Gimana kalau ibunya belum bertobat? Berdoa. Satu terang dalam keluarga, seisi rumah diselamatkan. Percaya janji Tuhan. Ya, percaya janji Tuhan. Percaya janji Tuhan. Satu terang dalam rumah tangga. Karena itu kamu jadi terang. Kamu harus jadi garam. Ya, supaya bisa menerangi mereka. Karena satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Glory. Wow, dasar sekali. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan di dalam Roma, ada 2 ayat kita selesai. Roma pasal yang ke-8 dan Filipi pasal yang kedua. Roma pasal 8 terlebih dahulu, ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, ya artinya mati untuk kita sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Bapak Ibu, ini penting. Jangan batasi Tuhan. Yang kedua, jangan batasi roh. Jangan batasi perkataanmu untuk menstandarkan Tuhan dengan diri. Tuhan itu lebih dari apapun. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal yang ke-8 ini dikatakan, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu, ya, haleluya, kepada kita bersama-sama dengan Dia, ya, mengaruniakan segala sesuatu. Itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan itu nggak selesai, Tuhan itu nggak berhenti, Tuhan itu terus mengerjakan keselamatan. Tuhan itu terus mengerjakan seluruh perkara-perkara yang besar milik kita. Itu sebabnya nggak boleh kita batasi Tuhan. Nggak boleh batasi roh dan iman kita dengan cara kita yang biasa. Naikkan level kita, tingkatkan pengertian kita, tingkatkan jam doa kita, tingkatkan waktu-waktu kita bergaul, bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena di firman Tuhan Roma 8 ini berkata, Dia mengaruniakan segala sesuatu. Apa maksudnya? Kalau Dia mengaruniakan segala sesuatu, perlu bencana. Persiapkan bencanamu menjadi tempat Tuhan berkarya. Persiapkan sesuatu bencana rohmu, bencana imanmu, bencana hatimu, ya, pikiranmu untuk Tuhan berkarya,
untuk Tuhan mengadakan, saudaraku, mendelegasikan, menggenapkan janji-janjinya yang besar dalam kehidupan saudara. Wow, mantap. Glory bagi Tuhan. Dia karuniakan segala sesuatu. Sekali lagi, kan itu perlu persiapkan, perlu wadah. Ya, ada orang berpikir nggak terlalu penting untuk mengerti Tuhan lebih besar. Ada orang berpikir nggak usah terlalu penting menjadi rohani yang lebih. Seadanya saja. Padahal pengertian saudara, pemahaman saudara, hati saudara, roh saudara, iman saudara adalah wadahnya Tuhan, sekali lagi, untuk berkarya. Kalau wadahnya kecil, kalau wadahnya cetek, kalau wadahnya dangkal, kalau wadahnya saudara cuma sentring, kalau wadahnya cuma saudaraku sembako, saudaraku, ya, haleluya, parfum. Gimana Tuhan mau bekerja? Alkitab berkata, dia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Dahsyat. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu, jangan habiskan waktu dengan memikirkan persoalan. Jangan habiskan waktu, saudaraku, untuk merenung hal-hal yang belum tentu pasti. Ya, belum tentu ya gagal itu pasti. Dan belum tentu, saudaraku, apa yang besar itu pasti di luar Tuhan. Pikirkan di dalam Tuhan. Habis waktu bersama dengan Tuhan. Ya, satu ayat lagi dan kita akan selesai, Bapak dan Ibu. Ya, haleluya, haleluya. Ya. Oh, sorry, ada dua ayat supaya tidak berkurang firman Tuhan. Ini di pasal yang kedua ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Yesus adalah pribadi. Dikatakan dia punya setara, selevel. Ya, ini bicara tentang kualitas. Anda dan saya harus raih kualitas. Ya, segala sesuatu membutuhkan kualitas. Kuantiti penting, tapi kualitas penting. Kenapa kualitas? Karena kualitas ini, saudaraku, yang akan bicara di masa depan. Kualitas ini Tuhan yang awet, saudaraku, untuk ke depan. Ya, yang nggak punya kualitas itu akan selesai. Nah, Bapak Ibu, ada satu ayat saya mau bagikan terakhir, dikatakan Keluaran 19 ayat yang keempat. Keluaran 19 ayat yang keempat dikatakan ini, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan dengan orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Bapak Ibu, bicara tentang dukung-mendukung. Ini penting. Seorang yang maju menganggap penting sekali didukung oleh siapa. Lihat, siapa di belakang dia maksudnya, saudara. Ya, tapi kalau dukung, Anda di belakang dia. Katakan amin. Lihat, haleluya. Orang berkata, wow, di belakang dia itu siapa? Tapi, ya, Alkitab berkata didukung, di depan dia siapa? Ya, di depan dia siapa? Dukung-mendukung ini, saudara. Orang ada di depanmu dan ada di belakangmu itu siapa? Ini yang menentukan kualitas. Ini yang menentukan setinggi apa engkau naik. Ya, setinggi apa engkau naik. Itu sebabnya dikatakan, aku sendiri, ya, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ya. Bapak Ibu, bicara tentang Raja Wali, bicara tentang perkara-perkara yang tinggi, level yang high class, ya, pencapaian yang besar, ya, kemenangan yang besar, ya, tujuan yang besar, high class. Dia sendiri
mendukung kita. Dia nggak mau Anda di bawah. Dia nggak mau Anda di bawah. Perhatikan. Soal kerendahan hati dengan soal destiny Tuhan beda. Jangan diukur destiny Tuhan dengan kerendahan hati. No. Oh, misalnya berkata begini, oh tidak, saya nggak dipakai Tuhan. Oh tidak, ya, saya sih, ya, sebenarnya bodoh. Bicara tentang Tuhan, beda dengan kerendahan hati. Jangan saudaraku, supaya kelihatan kita bicara kerendahan hati, sampai Tuhan diikut sertakan rendah. Ya, sampai Tuhan diikut sertakan kecil. Anda boleh bicara dengan rendah hati, tapi jangan kecilkan Tuhan. Jangan bonsaikan Tuhan. Jangan bonsaikan firman. Dia katakan, Tuhan akan membawa mendukung kamu ke atas. Gimana, kita siap atau tidak? Kapasitas kita menentukan. Iman kita, standar saudaraku, kepercayaan kita, ini menentukan. Akhirnya, saudaraku sekali lagi, mari terbang bersama Tuhan. Mari naik bersama Tuhan. Saudaraku, Dia akan meratakan jalan-jalan di depan kita. Dia akan buka pintu-pintu di depan kita. Nggak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Nggak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Sebab semua akan terjadi seperti yang Anda percayai. Semua akan terjadi seperti yang Dia firmankan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jikalau kamu tidak bimbang, kamu dapat berkata kepada gunung ini, kamu dapat berkata kepada pohon ini. Haleluya. Maka itu akan terjadi. Karena itu sekali lagi belajar untuk memperkatakan Tuhan yang besar. Bukan soal bagaimana kerendahan hati, tapi memperkatakan Tuhan yang hebat. Kenapa? Sekali lagi Bapak Ibu firman Tuhan katakan, jika aku melihat, ya, jika aku melihat, ayatnya yang keempat, langitmu dan buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ya, sama Tuhan bulan ditahan, sama Tuhan bulan dibentuk, ya, sama Tuhan semua bintang-bintang selalu diletakkan. Kalau Tuhan bisa ngurusi, saya suka lagu saudaraku, haleluya, lagu yang sering dinyanyikan oleh seorang hamba Tuhan, Wendy. Halo. Di nyanyian itu saudaraku, Yesus, nama di atas segala nama. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord. Yesus adalah glorious Lord. Immanuel, Yesus adalah Allah yang menyertai kita. God is with us, yang menyertai kita. Blessed Redeemer, living word, living word, living word, kehidupan dunia. Dia yang menghidupi bulan, Dia yang menghidupi matahari, Dia yang menghidupi sungai, Dia yang menghidupi lautan, Dia yang menghidupi angin, Dia yang menghidupi semua makhluk hidup, Dia yang menghidupi semua yang ada di galaksi ini. Tanpa Dia nggak ada yang hidup. Ya, Dia kehidupan dari semuanya. Dan kalau Dia hidupnya dari matahari, hidupnya dari sungai, bulan, dan bintang, gimana kalau sekecil kita ini dihidupi oleh Tuhan? Ya, dan bukan cuma itu, Dia memberikan hidupnya sama kita. Darahnya, rohnya, kasihnya, putranya, Dia berikan untuk kita. Dan itulah level yang Anda dan saya capai. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dahsyat. Mari ambil waktu sejenak 2-3 menit untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ambil waktu 2-3 menit
Pandang Tuhan dalam hidupmu, rencananya yang besar. Alkitab berkata, jika aku melihat langitmu dan buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, siapakah manusia sehingga engkau menghinakannya? Namun engkau telah membuat dia sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jangan selesaikan destinimu di perkara-perkara dunia. Kau terlambat. Engkau menyesal. Sebab Tuhan telah menyediakan rancangannya dalam hidup kita. Dia mahkotai engkau dan kemuliaan dan hormat. Ini pencapaian yang Anda harus siapkan, yang Anda harus miliki. Bapa, hari ini kami bergelori. Hari ini kami insaf. Hari ini Tuhan kami cerna firman hidup yang memberikan kami kekuatan. Allah itu bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Banyak orang tidak bisa membuktikan apa yang dia katakan. Banyak orang mengingkari semua janji, tapi engkau tidak pernah ingkar dan engkau akan membuktikan apa yang engkau firmankan. Yes! Kami percaya firman-Mu hari ini dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Saya rindu mungkin ini bisa Anda share firman Tuhan ini, nanti diedit, mungkin disiapkan untuk Bapak Ibu lewat Katrin, dan Anda bisa bagikan firman Tuhan ini untuk menguatkan teman-teman kita supaya melihat janji-janji Tuhan yang besar. Ada pengumuman sebelum kita memberikan persembahan, ada ibadah raya setiap hari Minggu kembali, kemungkinan masih secara online, tapi kalau Tuhan buat acara perkara seru, ya waktunya tidak ada yang bisa membatasi. Kita lihat minggu depan apa yang Tuhan lakukan lewat pemerintah kita. Ya, pengumuman berikut adalah ada juga komsel online melalui Zoom setiap hari Sabtu, ya. Untuk komsel kita juga ada komsel anak muda, ya. Haleluya. Ya, hari Rabu Bapak Ibu jam 8 supaya adik-adik tolong di-sharekan ke teman-teman untuk bisa mengikuti. Ini penting sekali. Saya percaya ada api Tuhan lewat anak-anak muda. Haleluya. Dan ada Yeskiel juga bisa membantu dan teman-temannya bisa untuk bergabung di online komsel anak muda ini. Yang terakhir adalah persembahan tetap Anda bisa kirimkan lewat nomor rekening Mandiri. Ya, nanti semuanya keuangan kita ada di rekening Mandiri, ini bisa kita lihat di print untuk bisa ditampilkan. Ya, yang terakhir, Bapak Ibu, kita minggu depan ada ibadah kenaikan. Sekali lagi, ada ibadah kenaikan. Jadi kita persiapkan hati kita untuk kita ada ibadah kenaikan. Nanti juga kita mendengarkan tuntunan dari Gembala Rayon kita, Pak Pendeta Bibeko Mulyono, dan juga Bapak Pendeta Insinyur Niko Yotora Harjo. Ya, kita tetap mengikuti arahan dan tuntunan dari Gembala Senior kita di Rayon 8 ini. Saya kira itu saja yang saya dapat sampaikan Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap buat hal-hal yang membangun dalam rumah, buat hal-hal yang membuat kita tetap surprise, tetap energik, tetap sukacita, tetap bergerak. Ya, kita memberikan persembahan, boleh persembahan disiapkan dan kita mau berdoa untuk persembahan. Haleluya. Bapa, kami berdoa, anak-anak-Mu yang telah dengar firman-Mu, firman berkata untuk kami datang ke rumah Tuhan tidak boleh dengan tangan hampa. Hari ini kami memberi Tuhan persembahan, mungkin itu terkecil dari apa yang ada pada kami. Bapak, kami Tuhan telah memberikan hidup kami, hati kami, dan persembahan yang kami beri
bukan persembahan yang mati di hadapan-Mu, tapi persembahan yang hidup. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menghidupkan kami. Hari ini Kamu memberi berkat-Mu tercurah kepada mereka, Tuhan, yang memberikan karena nama-Mu, karena janji-Mu, karena firman-Mu. Engkau berkata, berilah, maka akan diberi. Seperti Engkau katakan untuk kami datang, kami sebab Tuhan tidak boleh dengan tangan hampa. Karena Engkau, Tuhan, adalah Tuhan yang mahal, Tuhan yang begitu ajaib dan agung, terus datang kami dengan hormat dan syukur kami lewat persembahan. Tuhan berkati anak-anak-Mu hari ini. Hamba berdoa untuk keluarga Pak Jimmy Rantung, berkati Tuhan Ibu dan anak-anaknya. Hamba berdoa untuk keluarga Pak Jimmy, semua Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan, baik yang ada di luar negeri, berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu juga Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Pak Simpson, Tuhan, istri dan anak-anaknya yang ada di Bekasi, bahkan Tuhan di luar negeri, Tuhan berkati. Oma Majang dan Tuhan, halo Ibu Regina, Tuhan mau berdoa, berkati Pak Agus Irianto, Ibu dan anaknya Efra, berkati Tuhan, hamba lupa Pak Pendeta Hesti, Tuhan berkati dengan Ibu Duma, berkati Tuhan Maya, berkati semua Tuhan Martin, berkati seluruh kaum muda, berkati Tuhan Nathan, Bapak berkati Katrin, berkati Yusuf, berkati semua anak-anak-Mu, berkati seluruh kaum muda yang tidak sempat hamba sebut satu persatu, Tuhan, haleluya, berkati saudara kami juga Lukas, haleluya, berkati Bapak, berkati pemain musik kami, tetap Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka untuk kami kembali boleh beribadah. Bapak, dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, ada satu sebelum kita terima berkat, ada satu hal yang saya mau kasih. Saya pingin minggu depan, bukan minggu depan, perjamuan kudus itu dilayani oleh pemusik yang lengkap. Wow. Ya, jadi kita mulai jadi pemusik lengkap. Tentu jemaat tidak boleh hadir, ya, saya tidak melarang Anda untuk datang, tapi tetap masih menjaga jarak, itu penting karena musikan itu hanya 4 orang, jadi jaga jarak ya 2 meter, ya, untuk kita tetap bisa untuk secara online, ya Bapak dan Ibu. Jadi kita ada suasana yang berbeda. Nah, oleh sebab itu saya ingin pemusik di ibadah perjamuan kudus mereka ada di sini. Haleluya. Nah, itu penting. Saya selalu apa yang Tuhan taruhkan di hati saya itu yang saya katakan. Jadi tolong sampaikan kepada pemusik untuk mereka ada di sini. Ya, tentu kalau mereka mau latihan boleh atau nanti datang. Ya, hari itu juga latihan hari itu supaya tidak terlalu banyak bolak-balik untuk kontaminasi dengan banyak orang. Jadi tapi diharapkan jam 8, sekali lagi jam 8 sudah ada di gereja untuk latihan. Paling tidak 1,5 jam itu latihan ya untuk seluruh pemain musik. Dan kenapa? Karena masih atur musik ini kan perlu waktu. Ada musik kita yang baru, ya drum yang baru, ya tapi drummernya masih lama. Haleluya. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi, Bapak Ibu percaya, saya menyampaikan ini, saya hanya membagi khotbah, tapi saya membagi spirit. Ya, kenapa? Saya puji Tuhan, merasa seperti tidak ada sesuatu yang terlalu dirisaukan. Walaupun sudah 2 bulan di rumah, seperti nggak ada sesuatu yang menjenuhkan. Ya, kenapa? Karena roh kita selalu fresh. Ya, hati kita selalu terus, saudaraku, bangun hubungan dengan Tuhan. Nah, itu yang kedua, ambillah hal-hal yang mendatangkan saudaraku, hal-hal yang berfaedah, ya, saling menguntungkan, ya, komunikasi, boleh lakukan untuk hari-hari ini. Ya, saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Oke, Bapak Ibu, boleh kita berdiri, saya mau untuk kita terima berkat dari Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di sorga, di akhir ibadah kami ucapkan syukur buat anugerah dan janji-Mu, blessing-Mu Tuhan.
tercurah atas setiap anak-anakmu, jemaatmu di rayon 8 galaksi. Hamba telah sampaikan firman-Mu untuk mereka boleh menerima, haleluya, berkat-berkat, dan secara spiritual mereka juga Tuhan akan menerima impartasi, sehingga kekuatan roh, sehingga Tuhan sukacita roh, sehingga api roh tetap menyala-nyala di dalam hidup mereka, sehingga membuat suasana ini tidak menjenuhkan, membuat suasana ini tidak Tuhan membuat kami terintimidasi, tapi menjadikan kami terus melihat janji-janji Tuhan yang besar telah disiapkan di depan kami. Amin. Kami bersyukur. Itu sebabnya hari ini Bapak, kami mau terima anugerah berkat dari Bapa di sorga, kasih karunia yang berlimpah-limpah yang tidak terbatas dengan putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, di dalam persekutuan, kuat kuasa, pengurapan Roh Kudus, kiranya tetap menyertai kami sekarang sampai selamanya di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih.